Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Khalid, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karimun, dari SD Negeri 004 Ngoro. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Ibu Janita. Beliau adalah salah satu guru kelas dari kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu, sehat Bu? Sehat. Bu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi, sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi, Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, Ibu, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Adapun ada beberapa pertanyaan, Ibu, yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai? Nah, tujuan pembelajaran saya pada hari itu nanti dengan mengamati video dan contoh yang ada, peserta didik nantinya mampu melakukan penjumlahan dengan tepat. Oke, Bu. Sekarang, Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Area pengembangan yang akan dicapai itu adalah area pengetahuan dan keterampilan. Oke, Bu. Berarti area pengembangan itu adalah pengetahuan dan keterampilan, Bu. Nah, sekarang saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran. Baik, strategi pembelajarannya nanti itu strategi pembelajarannya berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Di sini kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional siswa. Nah, kemudian peserta didik itu akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka seperti kinestetik, auditori, atau visual. Kemudian sementara model pembelajaran yang saya terapkan itu adalah PBL, Problem Based Learning. Nah, kemudian metodenya itu metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Sementara media yang saya gunakan itu nantinya berupa video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube sesuai dengan pembelajaran pada hari itu. Kemudian buku paket, beberapa benda konkret seperti kubus balok maksudnya, kemudian infokus dan laptop. Baik, Bu. Sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas? Ya, untuk media yang saya akan gunakan itu tadi, media yang saya gunakan itu berupa buku paket, video. Nanti video itu saya tayangkan melalui slide, akan ditonton oleh siswa saya di dalam kelas. Kemudian menggunakan benda konkret. Benda konkret di sini saya gunakan benda kubus, rubik kubus itu, kemudian infokus dan laptop. Oke, baik, Bu. Kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut itu kapan, Bu? Rencananya pembelajaran tersebut akan saya lakukan itu nantinya pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 2 Desember 2023 nanti, Pak, insya Allah. Berarti ke pelaksanaan itu hari Sabtu tanggal 22 Desember 2 Desember 2 Desember tahun 2023, Ibu, ya. Ya. Berarti saya akan datang ke kelas Ibu pada tanggal 2 Desember akan datang, ya. Saya akan melakukan supervisi
saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas, ya Bu ya. Baik. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan ada percakapan terakhir, ya Bu ya. Kita ada percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Tentunya maksudnya gini, manfaat untuk dalam pembelajaran yang nanti saya tuangkan gitu. Iya Bu. Tentunya saya merasa akan lebih siap. Karena apa? Karena siap di sini dalam melakukan pembelajarannya, karena saya sudah mulai dapat gambaran langkah-langkah apa saja yang akan saya ambil sehingga tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai. Nah, baik Bu, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas, ya Bu ya, tanggal 2 Desember 2000 mendatang. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelajarannya juga akan tertinggal. Nah, yuk sebelum kita mulai kita nyanyi sama-sama lagu anti bullying. Masih ingat kan? Di sini suaranya. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, boleh dipejam mata. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, ambil nafas. Oke, dah. Stop. Macam mana perasaan kamu? Tenang? Sedap? Oke, sedap. Yuk, coba berdiri. Coba berdiri. Sebentar. Ke samping. Lompat ke depan ya. Oke, di dua agak mundur dengan Almira. Dan, oke, dan, ya boleh lurus ke belakang. Kalau tak semua lurus ke belakang. Dah oke. Alwi, habis. Ayo, belakang kamu. Alwi, kenapa? Berdiri. Oke, siap? Siap? Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, ke depan, ke belakang, berputar-putar ayam. Oke, sekali lagi, lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, ke depan, ke belakang, berputar-putar ayam. Boleh. Oke, hari ini dah boleh duduk. Dah boleh duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, tujuan yang harus kita capai, yang harus kita peroleh hari ini adalah, nah setelah kamu mengamati video dan memperhatikan contoh yang ibu berikan nanti, kamu harus bisa atau kamu sudah dapat melakukan penjumlahan dengan tepat. Bisa ya? Bisa? Bisa tak? Coba jawab. Bisa? Siap. Bilang betul ya? Siap. Oke, nah sebelum itu ibu akan membacakan cerita untuk kamu. Mau dengar tak? Oke, kalau mau dengar, macam mana supaya dengar suara ibu? Macam mana? Berarti harus duduknya santai, tetap diam. Suatu hari, Siti dan Rani bermain balok susun. Siti dan Rani membagi balok susun untuk dimainkan berdua. Saat Siti dan Rani bermain, Benny datang. Benny ingin ikut bermain. Siti dan Rani membagi balok susun untuk mereka bermain bertiga. Jadi, Siti dan Rani sudah bersama.
Pertama siapa yang main duluan? Siti dan Lani. Setelah balok itu pas dibagi berdua, datanglah Benny. Terus apa yang dilakukan Siti dan Lani? Mereka ngajak tak? Benny ngajak, tetap. Jadi mereka membagikan balok yang sudah mereka dapat berdua sebagian untuk Benny. Supaya apa? Supaya Benny dapat bermain bersama-sama. Tadi balok susun. Nah, kemudian nanti kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, gunanya penjumlahan untuk kehidupan sehari-hari itu sangat penting, ya. Contohnya supaya kamu dapat menjumlahkan, misalnya barang yang kamu bawa, kamu dapat menghitung jumlahnya semua. Bisa ya? Oke, siap? Siap? Jawab, semuanya siap? Oke, coba Fazila kakinya diturunkan. Dah. Tapi setelah kita mempelajari hari ini tentang penjumlahan, kita menjadi apa? Menjadi apa Ridwan? Menjadi tahu atau menjadi paham, mengerti tentang penjumlahan. Sekali lagi penggunanya, setelah belajar penjumlahan, kamu mengerti tak tentang penjumlahan? Mengerti? Mengerti Ali? Mengerti apa Apis? Mengerti? Ya, mengerti apa? Tentang penjumlahan. Oke. Nah, nanti berikan PR, berarti Ibu kasih ada di halaman 92. Kamu nanti kerjakan nomor 1 sampai 5 di rumah. Boleh belajar dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan siapa saja di rumah, ya. 1 sampai 5 nanti Ibu berikan untuk PR-nya. Bapak, oke. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan. Besok atau pertemuan yang akan datang kita tentang penjumlahan juga, tetapi soal cerita masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan, ya. Jadi jangan lupa nanti bawa alat hitung-hitungnya. Boleh menggunakan lidi. Lidi kemarin masih ada? Bawa ya. Oke, ya. Paham ya? Kayaknya jangan lupa dikerjakan. Oke, jadi untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Besok kamu pakai baju yang pakai acara, tentu pakai baju sesuai yang ditugaskan. Semua diusahakan ya? Oke, dah. Sebelum kita akhiri, ya boleh. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Yuk, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Khalid, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 004 Moro.
Saya masih ditemani oleh Ibu Yanita sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Nah baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi yang sudah berlangsung, Bu? Perasaan saya pastinya sudah lega, puas, karena apa yang sudah saya rencanakan itu sudah saya laksanakan, walaupun mungkin ada beberapa yang belum maksimal. Namun saya sangat merasa puas sekali, sangat bersyukur karena semuanya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, semuanya berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Ibu? Baik, kemarin area pengembangan yang saya lakukan itu adalah di pengetahuan dan keterampilan, di mana di pengetahuan itu peserta didik nanti mampu melakukan penjumlahan bilangan sampai 20. Sementara di area keterampilannya itu peserta didik mampu atau mahir dalam menggunakan media yang ada untuk menyelesaikan operasi hitung tersebut. Kemudian tahapan yang saya lakukan yang pertama adalah mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan gaya belajar atau kemampuan dan kebutuhannya, dan semuanya sudah saya tuangkan dalam modul ajar, baik itu berupa model, media, strategi pembelajaran. Ibu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya sih sebagian boleh dikatakan berhasil, karena sebagian peserta didik itu sudah mampu atau sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Namun terdapat juga ada beberapa peserta didik yang belum memenuhi kriteria, karena kita ketahui bahwa kemampuan peserta didik itu berbeda-beda ya. Oke Bu, menurut Ibu nih, apa kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Pada saat itu kekurangan, hambatan ataupun kendala yang saya hadapi itu yang pertama adalah itu dalam peserta didik, maksudnya mereka itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, kemudian tingkat konsentrasi mereka agak terganggu ya di sini. Karena apa? Mungkin hadirnya guru lain selain saya yang biasanya sehari-hari dengan mereka, karena di situ ada pihak yang mengobservasi saya, jadi mereka terkadang konsentrasinya agak terganggu, karena mereka bertanya, kenapa ibu itu ada di kelas, kenapa bapak itu ada gitu. Tapi karena itu kurang konsentrasi gitu Ibu ya. Karena di dalam itu pun ada juga sedikit anak yang agak kurang aktif, mereka masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing, walaupun padahal itu sudah termasuk harus diskusi kelompok untuk menyelesaikan soal yang saya berikan. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Nah itu tadi mungkin karena yang pertama itu mungkin satu lagi mungkin saya harus menyiapkan model atau media yang lebih menarik dan sesuai dengan kriteria peserta didik atau gaya belajar mereka. Yang kedua itu kurangnya konsentrasi bisa jadi karena ada guru lain selain saya di dalam kelas, jadi sesekali mereka melirik, kenapa bapak ini ada di sini, untuk apa gitu. Oke Bu, baik Ibu, mudah-mudahan nanti yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya.
dibandingkan dengan yang kemarin. Nah, saya tunggu nih Bu, nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi. Untuk perubahan atau perbaikan itu tetap akan saya lakukan secepat mungkin, namun saya belum tetapkan kapan gitu. Namun saya usahakan tetap saya lakukan dan secepatnya akan saya lakukan. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa cepatnya terrealisasi Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ya, Baik. saya ini